Sebuah perjalanan spiritual, fisik, dan ilmiah ke Gunung Sindoro. Doro Arum dipilih sebagai jalur pendakian kali ini. Dokumenter ini mengungkap tradisi, mitos, dan pantangan yang dijaga ketat oleh masyarakat desa Kuyugiang sebagai bentuk penghormatan terhadap gunung, sembari menginventarisasi keanekaragaman burung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya. Gunung Sindoro berdiri megah di ketinggian 3153 mdpl, menjadi salah satu primadona pendakian di Jawa Tengah. Gunung Sindoro ini selalu menyimpan cerita bagi siapapun yang menapakinya. Senin 25 Agustus 2025. Kami mulai bersiap-siap untuk memulai perjalanan di keesokan harinya. Jadi kita sekarang lagi prepare buat besok kita perjalanan. Ini lagi pada ngapain ya, Kang? Lagi packing buat besok persiapan wagun ke Gunung Sindoro. Selasa 26 Agustus 2025, upacara pembukaan dimulai dengan khidmat sebagai bentuk bahwa ekspedisi perjalanan kami telah resmi dimulai. Bendera Agung Mahakupala pun diserahkan kepada Binturong Borneo serta ikut larut dalam perjalanan sebagai saksi abadi dalam ekspedisi kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kuling ya, di sini kita akan memulai pemberangkatan ke Gunung Sindoro via Ndoro Arum, yaitu yang berada di Jawa Tengah geografisnya ya. Di sini kita akan memulai ekspedisi di dalam rangka wajib gunung dan memperingati hari 17 Agustus 1945. Semoga selamat ya ai-ai yang gak ikut, semoga diberi kelancaran lagi di dalam permasalahan kehidupannya. Terima kasih. Hari pertama ekspedisi dimulai. Kami bersiap menaiki mobil yang akan membawa kami menuju kaki gunung. Di dalam mobil, suasana penuh semangat, tawa dan cerita mengiringi langkah awal menuju alam yang akan menjadi rumah kami untuk beberapa hari ke depan. Jadi kita lagi OTW menuju base camp Sindoro. Lihat depan. Mantap. Kami meninggalkan hiruk-pikuk kota, memasuki pelukan desa di kaki gunung. Di sini, waktu bergerak lebih lambat, dijaga oleh kearifan yang menolak punah. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sedang berada di base camp Doro Arum. Pagi ini di hari Rabu, tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2025, kita sedang persiapan untuk wawancara menuju masyarakat ke bawah. Sebelum menapak naik, kami lebih dulu menapak turun, menyelami hati masyarakat. Tempat tradisi ini berakar kuat dan hidup dalam keseharian mereka. Kami
tiba di salah satu sanggar kesenian yang terletak tak jauh jaraknya dari base camp tempat kami beristirahat, yaitu Sanggar Margi Budoyo. Gak apa-apa. Ini namanya nih barongan ini bahannya dari kayu. Kayunya kayu. Tapi itu kayunya kayu Simon. Ini berarti belum diganti ya dari dulu. Belum diganti. Kayak Belum. Ini kan lama mbak, gantinya lama. awet berarti ya Pak kayunya. Ini juga berarti ada penghuninya kalau di Ya ada nih. Yang penghuninya yang asli kan Kalau dilihat kan kayu tapi Kalau yang aslinya ada. kalau lapar makannya ini. Itu beneran. beneran Makanya tadi dikasih pisang ya, Pak. Iya, dikasih itu? pisang kalau makan. Oh pisangnya masuk ke sini. Itu Kalau udah lama nggak Mainkan. dimainkan, itu kan nggak dimainkan. minta dimainkan, itu sama Kak Saruna itu. Jangan sendiri, main sendiri. Wah, sudah pernah nih barongannya itu di lantai nggak dibungkus itu malah yang kedinginan saya gini boleh menggigil gitu. iya menggigil. Itu namanya pendul. Boleh dibuka Pak? Boleh. Ini kacung. Itu kacung. Topeng ya itu. Ya, pendul. Namanya pendul. Itu topeng betul. Itu namanya kacung. Terus yang satu, nah itu kan Bola. Spesial. Nah itu pendul. Kini yang sini ini yang paling tua. Kira-kira udah berapa tahun Pak? ya udah lebih Yang inilah yang ini lengger. Itu namanya Topeng lengger angklung. Angklungnya masih di situ. Itu Itu namanya sekar korek. Kalau orang Jawa yang larani itu jangan bening. Tapi kalau bahasa Indonesia itu sekar korek. Sekar boleh. Bunga korek. misalnya kalau ada rambutnya emblek itu di tangan itu kan kalau nggak diberi itu kan itu kan nggak Dipasang. lepas. tapi kalau Bisa lepas. pakai itu kan bisa Bisa dilepas. Itu rambut kuda asli berarti Pak? Udah. Itu rambut sapi. Oh. Ekor sapi. Untuk sapi. Oh bukan kuda asli. Apa dipegang? Itu kan sekarang kan udah habis namanya. Itu nggak apa-apa kalau dipegang. Tapi kalau sedang main ya. Berarti misalkan nih, ini tuh lagi dimainin sama orangnya, terus rambutnya nggak sengaja kita pegang, itu berarti bisa ikut ke yang megang juga ya? Iya. Ya itu kalau misalkan nggak istilahnya nggak bisa kemasukan nggak akan masuk. Ini tuh dari tahun berapa? Bahannya dari bambu. Dari bambu. Ini bahannya dari bambu ini. Ini dari bambu. Ini cara perawatannya gimana Pak? Buat perawatan gitu. Perawatan apa? Harus dibersihan. Ya cuma ditaruh di sini ini. Ini kan peralatan ini kan semuanya kan kumpul di sini. Ini juga topeng tapi beda sama yang itu beda. Di sini banyak sekali topeng. Kalau buat yang main topeng itu
buat laki-laki apa perempuan juga bisa? Laki-laki ya bisa, perempuan juga bisa. Perempuan bisa. Pakai topeng aja kan nggak sembarangan topeng. Misalkan seperti dangdut itu kan harus ada lagunya. Lagu apa harus pakai topeng yang mana gitu, nggak semua lagu itu nggak pakai topeng itu nggak semua topeng. Misalkan pentasnya bukan pentas karnavalan itu ada perempuannya. Tapi kalau misalkan mau pentas di panggung itu kan ini semuanya harus topeng ini semuanya harus ada semuanya. Gak boleh ada yang ketinggalan gitu. Nggak ada. Harus ditata di meja itu. Itu kalau pentas ini tari lengger, ini topengnya seperti ini. Oh, sesuatu makanya lagi di baru. Kan topengnya bagus sekali. Nah, kalau nggak salah itu 17 topeng. Kalau ini ada berapa om? 17 ya. Nah kalau pentas yang sebenarnya pentas di panggung itu kan ini harus ditata begini. Nah begini. Kuda itu beda lagi bajunya. Beda lagi yang bawa kuda yang seperti tadi dipakai itu bawa kuda itu. Tapi kalau yang kuda yang satu kan pakainya kan beda lagi, itu pakainya di situ. Ini pakainya yang satu pakainya ini seperti ini Suro Menggolonan Ponorogo. Ponorogo. Gimana? Yang tadi terakhir banget. Yang mendem. Oh, berarti itu kan kerasukan endang. Endang tuh belum. Endang itu yang mengkoni senian. Yang Bangsa koib. Rame sekali. Oh, kita boleh nonton, Pak? Boleh. Tapi kaca boleh. Boleh bayar. Sanggar Margi Budoyo lebih dari sekedar tempat latihan. Sanggar ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang mencintai warisan budaya. Di tengah hiruk pikuk modernitas, mereka berdiri tegak, menjaga nyala api tradisi agar tak pernah padam. Tadi habis dari Sanggar Margi Budoyo, kita dari sana tadi habis wawancara seputar jaranan. Sekarang kita dipersilakan untuk melihat langsung jaranan itu seperti apa. Kebetulan Sanggar di sana tuh mau mengadakan acara gitu, mau mengisi acara tampil di dusun sebelah. Ini lagi persiapan. Melalui festival, kami melihat bagaimana sejarah dihidupkan, bagaimana rasa syukur diungkapkan, menjadi energi komunal yang menjaga keseimbangan alam dan manusia. Malam di base camp, setelah menyerap kisah, kini kami meresapi kebersamaan. Disinilah misi kami diperkuat, dari cerita tradisi menjadi tekad nyata. Pagi menyapa dengan dingin dan tantangan. Bekal di ransel kami kini bukan hanya logistik, tetapi pesan dari masyarakat, jaga Sindoro. Halo teman-teman, sekarang tanggal 28 Agustus, kita masih di base camp ya, kita mau siap-siap trekking untuk ke Gunung Sindoro.
Stay tune guys. Dari base camp, kita bisa memilih berjalan kaki atau naik ojek untuk mempersingkat waktu menuju pintu hutan. Lintasan awal didominasi jalur yang melintasi perkebunan warga khas dataran tinggi. Udaranya sejuk, menyegarkan paru-paru sebelum tanjakan yang sesungguhnya dimulai. Halo guys. One step closer. Gak bisa ngomong. Ya. Apa? Rinci, warna rinci. Ya. Kita di pos bayangan 1. Ojek? Oh iya. Iya, kampoi, iya akang gotong-gotong iya. Mantap. Didorong berdua. Sekitar 1,5 jam perjalanan tanpa ojek, kita tiba di pos 1, Merata. Sebuah lahan luas yang dikelilingi pohon pinus. Aku aman. Hai guys, kita baru nyampe di pos 1. Di pos Ngerata. Pos 1 Ngerata. Perjalanan menuju puncak tak hanya tentang menanjak dan menempuh jarak. Di sepanjang jalur, tim berhenti di beberapa titik untuk melakukan inventarisasi burung. Kami mencatat setiap spesies yang terlihat maupun terdengar. Semua data yang kami kumpulkan akan kami olah dan tulis dalam sebuah artikel. Kami berharap hasilnya bisa menambah pengetahuan tentang burung-burung di Sindoro dan membantu upaya pelestarian alam ke depannya. Ya, kita mau nyampe pos 2, pos keamanan. Tradisi menjaga alam adalah warisan tak tertulis. Di pos 2 ini, kami mewujudkan pesan itu dalam bentuk paling nyata. Menanam kehidupan demi masa depan Sindoro yang lestari. Ini kita mau ngapain, Pak? Kita mau penanaman di Taman Ageng. Kita bawa 2 bibit. 1 bibit, 2 cabang. Semoga bibit yang kita tanam bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Amin. Oke, di sini kita baru selesai melakukan penanaman, tepatnya berlokasi di Taman Ageng. Rada naik sedikit di ketinggian 2100. Perjalanan dilanjutkan menuju pos 2. Inilah saatnya kita akan bertemu dengan segmen jalur yang menjadi ciri khas Ndoro Arum, yaitu jalur naga. Lintasan sempit yang hanya muat 1 orang, diapit ilalang tinggi, dan konon menyerupai punggung naga dengan jurang di kedua sisinya. Langkah tim mulai terasa berat, tapi kami saling menyemangati, memastikan setiap anggota tetap fokus dan aman. Kami dari Mahakupala akan memasang plang himbauan untuk tidak mencemari air di sumber mata air pertama di Gunung Sindoro. Pian Ndoro Arum. Selain fokus pada langkah dan tujuan, tim kami membawa misi tambahan,
melestarikan jalur ini. Kami berinisiatif memasang plang himbauan spesifik. Dilarang keras mencemari sumber air. Plang ini bukan sekedar pajangan. Ini adalah seruan tegas bagi kita semua. Ingatlah, air di gunung adalah sumber kehidupan yang vital, baik bagi flora, fauna, maupun masyarakat di kaki gunung. Tenaga kami kembali diuji oleh tanjakan merongkol. Tanjakan yang terjal membuat kaki pegal dan napas memburu. Oke, sekarang kita akan menuju pos camp 2. Sekarang kita lagi ada di perjalanan dengan view kabut semua. Sesuai tema ya. Sindoro dalam kabut tradisi. Besok sampai jam berapa, Mas? Udah rencana jam 5. Nah, Kak. Yang penting kita selamat sampai tujuan, sampai rumah kembali. Aman, sehat. Sekarang kita mau ke puncak Sindoro, Pian Doro Arum. Buat acara puncak. Ikutin keseruannya. Kita menuju puncak Sindoro. Sekarang jam 7. Oke guys, sekarang kita sedang melakukan summit bersama Mah Kepala dan Binturong Borneo bersama Super Adventure. Ini rasanya super. Adventure. Setelah perjalanan panjang melewati jalur berhutan lebat, akhirnya kami tiba di pos Uci-Uci. Suasana di sini mulai berbeda. Pepohonan rapat perlahan berganti menjadi hamparan ilalang yang bergoyang tertiup angin. Permukaan tanah pun berubah, lebih berbatu dan terbuka, menandakan kami sudah berada di ketinggian yang lebih tinggi. Pos ini menjadi batas antara hutan dan padang, antara bayangan dan cahaya. Disinilah kami menyadari setiap lapisan vegetasi di gunung ini menyimpan cerita tentang perubahan, ketahanan, dan keindahan alam yang terus hidup. Jadi kita sekarang udah mau nyampe puncak. Sedikit lagi, ini lagi di jalur trekking. Sebagai pendaki, kita adalah tamu dan penjaga lingkungan. Kewajiban kita adalah memastikan jejak yang kita tinggalkan hanyalah jejak kaki, bukan jejak sampah atau polusi. Setelah melewati jalur panjang, tanjakan terjal, dan udara tipis yang menguji napas, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Sindoro. Semua lelah terbayar tuntas oleh pemandangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di puncak ini, kami melaksanakan upacara penyematan syal. Syal ini bukan sekadar kain yang melingkar di leher, melainkan nyawa dan simbol kehormatan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Dalam setiap simpulnya, tersimpan tanggung jawab untuk menjaga alam, menjunjung persaudaraan, dan tetap rendah hati di hadapan ketinggian. Di antara kabut yang bergerak perlahan, kami saling menatap dan tersenyum. Tak ada yang lebih indah dari berdiri bersama di titik tertinggi. Bukan hanya puncak gunung, tapi puncak dari usaha, persahabatan, dan rasa syukur kami terhadap alam yang telah menemani sejak awal.
Oke guys, sekarang kita sudah sampai. Wajib Gunung Binturong Borneo. Langkah kaki ini kini menuruni gunung, menjauhi puncak yang baru saja menjadi saksi bisu dari semua perjalanan. Kita tidak menaklukkan gunung, tetapi kita menaklukkan diri sendiri. Ego, lelah, dan keraguan, semuanya tertinggal di atas sana. Di balik selimut kabut putih yang hampir selalu melingkupinya, gunung ini menyimpan warisan. Gunung yang mengajarkan bahwa di ketinggian manapun kita berdiri, sikap santun dan rendah hati adalah mahkota yang sebenarnya. Kini, kabut tradisi perlahan terurai. Kami tak hanya pulang dari pendakian, kami pulang dari sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa mendalam, membawa janji untuk menjadi manusia yang lebih arif dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, Mang Kepala, kita baru sampai di base camp, baru sampai, dan alhamdulillah itu yang lainnya lagi pada rest. Namun, yang paling berharga dari pendakian ini bukanlah keindahan puncak, melainkan arti dari kepulangan. Gunung mengajarkan bahwa setelah mencapai titik tertinggi, tujuan sejati adalah kembali ke rumah, kembali dengan selamat, membawa serta hati yang telah diperbarui, dan jiwa yang lebih rendah hati. Selamat malam teman-teman Mang Kepala. Alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan lancar. Sekarang kita mau OTW ke Kuningan lagi. Terima kasih juga buat para support yang telah mensupport acara kami dan semua pihak yang terlibat. Sampai jumpa di Kuningan.